warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Wahyuni dengan NIM 04021382328107 dari kelas reguler B 2023. Di sini saya akan melakukan role play dialog SP1 pasien dengan percobaan bunuh diri. Selamat pagi Kak Ari, perkenalkan saya Perawat Sri yang bertugas di ruang mawar pada hari ini dari pukul 7 pagi sampai dengan 2 siang. Sebelumnya bagaimana perasaan Kak Ari pada hari ini? Saya merasa masih sedih, nurse. Tidak apa-apa, saya paham perasaan Kak Ari. Terima kasih sudah ingin jujur kepada saya. Apakah Kak Ari bersedia berbicara dengan saya? Mungkin akan memakan waktu 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Kak Ari bersedia? Ya boleh, nurse. Baik. Untuk tempatnya mau di sini atau mau di mana? Di sini saja. Baik. Kalau begitu kita akan berbicara, tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja. Sebelum kita mulai, bagaimana kondisi Kak Ari sejak bangun tadi? Apa yang Kak Ari rasakan? Saya masih merasa sedih, nurse. Bingung, masih tidak bisa berpikir jernih. Baik, saya paham perasaan itu sangat berat. Kak Ari tidak sendirian. Saya akan membantu dan kita coba bicarakan. Sebelumnya saya ingin memahami apa yang Kak Ari rasakan setelah kejadian percobaan bunuh diri kemarin. Boleh Kak Ari ceritakan sedikit apa yang Kak Ari pikirkan pada saat itu? Saya merasa kacau, Mbak. Saya hilang pekerjaan. Pacar saya meninggalkan saya. Saya merasa saya tidak berguna. Terima kasih sudah berani bercerita Kak Ari. Saya bisa membayangkan betapa beratnya perasaan itu. Apakah Kak Ari merasa tidak ada harapan atau merasa tidak ada yang peduli? Iya, saya merasa sendirian. Saya merasa tidak ada yang mengerti dan peduli dengan saya. Saya mengerti Kak Ari. Perasaan itu sangat menyakitkan, tapi saat ini Kak Ari berada di tempat yang aman dan di sini saya untuk membantu Kak Ari melewati perasaan itu. Nah, saya ingin memastikan keamanan Kak Ari. Apakah pikiran ingin mengakhiri hidup masih muncul sampai sekarang? Terkadang masih muncul, nurse. Apalagi saya merasa sedih banget. Kapan terakhir pikiran itu muncul Kak Ari? Tadi pagi, nurse. Saat pikiran itu muncul, apakah Kak Ari memikirkan cara melakukannya lagi? Tidak sampai begitu, tapi saya cuma kepikiran aja. Jadi saya takut sendiri. Terima kasih Kak Ari, itu penting untuk saya ketahui agar bisa melindungi Kak Ari. Tidak apa-apa merasa takut, justru itu tanda bahwa Kak Ari masih ingin bertahan. Nah, Kak Ari, karena pikiran itu kadang masih muncul, tugas saya memastikan Kak Ari benar-benar aman. Saya perlu memeriksa kamar Kak Ari untuk memastikan tidak ada benda tajam dan benda lain yang bisa membahayakan Kak Ari. Nah, ini tidak akan membatasi Kak Ari, tetapi untuk melindungi keselamatan Kak Ari. Kak Ari setuju ya? Ya baiklah kalau emang untuk kebaikan saya, nurse. Terima kasih Kak Ari. Selain itu, untuk sementara Kak Ari tidak boleh sendiri ya. Saya dan tim yang lain atau keluarga akan tetap mendampingi Kak Ari. Jika Kak Ari merasa sedih, tertekan, takut, atau muncul keinginan untuk menyakiti diri, harus langsung memberitahu kami ya. Ya, nurse. Nanti saya akan bilang. Baik, itu bagus, itu langkah yang baik. Nah, sekarang saya ingin berbagi beberapa cara yang bisa membantu Kak Ari ketika pikiran ingin mati atau bunuh diri itu muncul lagi. Kita lakukan pelan-pelan ya. Bagaimana, nurse? Nah,
Yang pertama itu Kak Ari jangan menyendiri, temui perawat atau minta bantuan ke orang lain. Kemudian menjauhkan dari benda-benda yang bisa membahayakan seperti benda tajam dan yang lain-lainnya. Kemudian Kak Ari bisa melakukan napas perlahan, tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 4 detik. Kemudian Kak Ari bisa duduk yang aman dan fokus pada hal-hal yang di sekitar. Nah, menurut Kak Ari, langkah mana yang paling cocok dilakukan pertama kali saat pikiran Kak Ari ingin bunuh diri itu muncul? Mungkin memanggil perawat, nurse, karena saya takut kalau sendirian. Nah, itu keputusan yang bagus, yang baik ya. Saya janji saya dan tim akan responsif begitu Kak Ari memanggil. Hari ini Kak Ari sudah melakukan langkah besar dengan mau bercerita. Itu tidak mudah dan saya menghargai keberanian Kak Ari ya. Nah, Kak Ari, bagaimana perasaan Kak Ari setelah membicarakan semua ini dan setelah Kak Ari tahu apa yang harus dilakukan ketika pikiran itu muncul? Saya merasa lebih lega, nurse. Saya merasa tidak sendirian lagi. Saya senang mendengarnya. Sekarang sebelum kita akhiri, coba Kak Ari ulangi kembali bagaimana cara mengatasi ketika pikiran ingin menyakiti diri itu muncul lagi. Tadi saya akan coba panggil perawat untuk tidak sendirian lagi, kemudian menjauhkan hal-hal yang berbahaya, kemudian bernapas pelan. Baik, itu bagus sekali. Itu langkah yang tepat. Saya akan tetap memantau dan Kak Ari bisa memanggil saya kapan saja. Nah, baik, setelah kita melakukan hal-hal yang tadi, apakah Kak Ari merasa lebih paham tentang cara menjaga keselamatan Kak Ari sendiri? Ya, saya lebih mengerti sekarang. Apakah Kak Ari merasa sedikit lebih aman dibanding tadi? Ya, lebih aman dan lebih tenang. Baik, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini, coba Kak Ari ulangi sekali lagi bagaimana cara-cara untuk mengatasi apabila keinginan untuk menyakiti diri itu muncul lagi. Saya akan panggil perawat agar tidak sendiri lagi, kemudian menjauhkan dari hal-hal berbahaya dan mencoba bernapas pelan. Baik, berarti Kak Ari sudah tahu ya bagaimana cara mengatasinya dan Kak Ari sudah lebih aman dari sebelumnya. Iya. Baik, mungkin sesi berbicara kita mungkin sampai di sini. Nah, nanti saya akan menemui Kak Ari lagi besok pagi, apakah bisa? Ya, bisa, nurse. Baik, untuk kontra waktunya berarti besok pagi ya. Saya nanti akan datang ke sini lagi. Dan untuk tempatnya di sini saja? Iya. Baik, di sini saja. Terima kasih Kak Ari sudah berani untuk percaya kepada saya dan ingin berbagi cerita kepada saya. Saya permisi dan terima kasih ya Kak Ari. Ya, saya terima kasih juga, nurse. Baik.